Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kalau kita melihat tadi Abang sudah sempat katakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kan kalau saya berpikir ini kan harus dilakukan bersamaan, Bang. Di saat bersamaan ketika BPJS Kesehatan sistem untuk menangani penyakit sudah diberlakukan, kan kita harus juga menyelamatkan BPJS Kesehatannya sambil kemudian berusaha membuat orang bergaya hidup sehat. Nah, kalau untuk BPJS Kesehatannya sendiri, apakah menaikkan iuran ini cukup memperhatikan kemampuan rakyat atau seperti apa? Ya tentu memperhatikan kemampuan masyarakat. Kenaikan ini kan sejak 5 tahun lalu belum naik-naik ya. 5 tahun belum pernah naik? Padahal di dalam Perpres itu kan setiap 2 tahun itu ditinjau kembali. Tetapi sekarang udah 5 tahun tidak naik-naik. Itu yang pertama. Yang kedua, kewenangan menaikkan atau menurunkan itu kan penyesuaian tarif itu kan adanya di pemerintah, bukan pada BPJS. Itu kewenangannya. Yang ketiga yang saya mau katakan bahwa seberapapun besarnya menaikkan tarif, tentu memperhatikan kemampuan masyarakat, tetapi dia tidak akan mampu menutup defisit yang sudah ada di dalam diri BPJS itu sendiri. Karena apa? Karena sebagian besar dana yang digunakan oleh BPJS itu dipakai untuk penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit berat, seperti penyakit jantung dan lain-lain, yang kalau dibandingkan dengan asuransi swasta itu sangat terbatas ininya yang bisa ditanggung gitu. Lebih bagus BPJS maksudnya? Ya, BPJS itu menanggung semuanya kan. Wah. Dari yang ringan sampai yang berat. Karena itu perlu ada strategi yang lebih luas. Kalau di editorial dikatakan, kalau hanya menyesuaikan tarif itu penyelesaian yang semu, tidak bisa menyelesaikan secara komprehensif persoalan BPJS Kesehatan. Karena itu yang harus dilakukan mencegah orang sakit. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan baru, misalnya terkait dengan puskesmas. Dari namanya saja Pusat Kesehatan Masyarakat. Tetapi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini kan puskesmas itu menjadi klinik orang sakit. Di sana ada rawat inap. Padahal yang paling penting karena dia berhadapan dengan masyarakat, mestinya puskesmas itu garda terdepan untuk mengajak orang hidup sehat. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, dan petugas-petugas puskesmas itu mendatangi masyarakat kalau musim hujan misalnya supaya tidak kena demam berdarah, apa yang harus dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini kan yang tidak dilakukan selama ini. Karena itu oleh Menteri Kesehatan baru ini ingin mengembalikan puskesmas itu kepada jati dirinya, kepada fitrahnya sebagai pusat kesehatan, bukan pusat rehabilitasi. Tapi apa bisa, Bang, misalnya untuk menjaga sanitasi lingkungan, meningkatkan kebiasaan hidup higienis masyarakat, itu hanya dilakukan oleh katakanlah pusat kesehatan masyarakat. Kalau saya berpikir selama ini kan sebetulnya di lingkungan kita masing-masing ada yang namanya kerja bakti, ada yang namanya membersihkan bersama-sama, dan itu biasanya harus pimpinan pemerintahan daerah yang terkecil, RT misalnya, RW, yang mengajak. Kalau puskesmas apa bisa, Bang? Ya, puskesmas itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia bisa memotivasi menjadi fasilitator kan. Tapi yang bekerja ya tetap lingkungan RT RW. Jadi dia harus berkolaborasi. Tetapi dia harus menjadi pendorong. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hidup sehat itu kan ada instruksi Presiden. Instruksi nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat ini hanya indah di atas instruksi, tetapi pelaksanaannya sangat miskin di dalam pelaksanaannya. Karena itu kita harus ingatkan di dalam Inpres itu tegas sekali di pendahuluannya itu dikatakan bahwa inilah salah satu cara untuk menekan orang sakit, untuk menekan biaya kesehatan, atau dengan kata lain, sesungguhnya konsep dari Inpres 1 2017 itu cara lain untuk menekan biaya yang ditanggung oleh BPJS. Tetapi ketika hidup sehat itu dipandang sebelah mata, tidak dilakukan oleh banyak sekali kementerian yang ditunjuk sebagai promotor untuk melakukan gerakan hidup sehat ini, tapi kan tidak ada dalam penerapannya. Ya, kalau kita ingat memang misalnya katakanlah seperti di zaman Orde Baru ya, Bang Gaudens, ada Hari Olahraga Nasional,
ada senam SKJ, saya lupa kepanjangannya apa. Tapi gerakan-gerakan senam, gerakan-gerakan melakukan olahraga itu secara masif dilakukan, terstruktur, sistematis dan masif begitu. Tapi kan belakangan ini malah saya melihat justru masyarakat sendiri yang mencoba memulai hidup sehat itu. Ya, kalau dulu itu kan senam pagi ya, yang memang disusun berdasarkan kebutuhan untuk orang sehat. Tapi sekarang ini senam yang dilakukan fun gitu ya. Yang ada itu dansa apa gitu ya, senam membela, senam ini, senam itu. Yang dilakukan secara inisiatif masyarakat, tetapi tidak memperhatikan apakah gerakan itu sesuai kebutuhan untuk sehat atau tidak gitu. Dan juga tidak ada juga yang menggerakkannya secara masif begitu kan di seluruh Indonesia. Nah, karena itu adanya Impres 1 2017 itu mestinya dimulai dari kementerian untuk melakukan itu kan, melakukan exercise bagaimana sih senam yang baik itu. Jangan sampai semua senam yang dilakukan oleh masyarakat secara bebas dengan mengikuti gerakan suka-suka gitu ya. Bukannya membuat sehat malah bikin kesleo gitu. Malah bikin cedera begitu ya. Cedera itu karena itu pemerintah dalam hal ini, kementerian-kementerian yang ditunjuk di dalam Impres 1 2017 itu harus mulai, ayo. Jangan tertidur, jangan membiarkan Impres itu hanya indah di atas teks gitu. Kalau zaman dulu kan itu mudah dilakukan karena sifat pemerintahannya otoriter, Bang. Saya ingat betul kalau tidak ikut senam bisa kena sanksi di sekolah karena tidak ikut senam. Nah, apakah kemudian metode-metode seperti itu juga bisa atau bahkan harus dilakukan sekarang? Namanya juga gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau gerakan masyarakat itu kan bukan otoriter, tetapi yang ditumbuhkan itu adalah inisiatif masyarakat atau masyarakat terlibat di dalam sebuah gerakan. Jadi harus diajak, jadi diadvokasi, tidak dipaksakan, tetapi harus diyakinkan masyarakat itu bahwa Anda butuh hidup sehat supaya Anda bisa harapan usia hidup itu bisa panjang, tetapi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menyelamatkan BPJS ini. Sehingga BPJS ini hanya mengeluarkan uang betul-betul untuk orang yang benar-benar sakit, tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan ini memang mendapatkan respons, tapi pertanyaannya adalah kalau kemudian tidak ada yang mengomandani, Bang, tidak ada yang mengomandoi, apa ia bisa jalan? Tapi kita akan bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini dan kita akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari masyarakat. Sebetulnya apakah memang ada solusi yang permanen untuk BPJS Kesehatan? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi Bu. Pagi Bang Leonard dan Bang Gaudens. Selamat pagi Bu Upik. Silakan Bu. Solusi semua BPJS, memang semua saya juga mempertanyakan dana askes yang kemarin jadi BPJS itu kemana, tidak transparan. Jadi orang Indonesia itu kurang insurance minded ya. Banyak sekali harusnya BPJS sosialisasi ke masyarakat, jangan langsung kayak orang kebakaran jenggot suruh ikut BPJS dan sebagainya. Itu harusnya ada sosialisasi dan take and give dari rumah sakit pun demikian. Banyak sekali kita dituntut membayar BPJS, sementara di rumah sakit sendiri alkesnya kurang. Kita mau CT scan harus ke rumah sakit sana karena sini rusak. Kita mau cari yang ICU nggak ada, adanya di sana, tunggu dulu waitingnya, orangnya banyak meninggal. Saya karena relawan orang sakit, sedih sekali. Belum lagi fasilitas ambulan itu tidak ada yang memfasilitasi untuk ICU. Jadi untuk kenaikan BPJS ini jangan seperti kebakaran jenggot juga, semuanya harus, tapi SDM-nya, pelayanannya dan semuanya harus lengkap. Jadi rakyat ini tahu sendiri terlalu manja 32 tahun. Kemarin itu manja sekali gitu. Sekarang dia dituntut untuk SDM-nya supaya reformasi biro SDM-nya mereka suruh berubah untuk minded-nya yang belum insurance. Itu menurut saya semu memang gitu aja. Cukup segitu aja. Saya sebagai relawan rumah sakit saya sangat sedih. Kecuali rumah sakit Polri ya, dia tidak akan menolak pasien asal dia mau di tenda. Tapi rumah sakit lain itu banyak sekali ditolak.
Bahkan rumah Baik. sakit yang bukan berbau RSUD sangat sulit untuk membawa pasien yang BPJS, bayar maupun non-bayar. Oke. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta dengan pengalaman realnya langsung ya. Di belakang Ibu Upik ada Pak Ari Wibowo di Cimahi, Jawa Barat. Pak Adi Wibowo, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana Pak Adi pendapat Anda soal solusi bagi BPJS Kesehatan ini? Apakah memang gerakan hidup sehat itu bisa serta-merta membantu BPJS Kesehatan atau seperti apa Pak Adi? Tentunya untuk posisi hidup sehat itu memang itu sangat mendukung. Tapi intinya kalau masalah BPJS itu kontrol harga-harga obat dan peralatan medis. Itu BPJS harus ada tim khusus yang memang bisa menseleksi harga-harga obat. Oh, Saya sendiri posisi sebenarnya seorang marketing obat-obatan yang mana kita punya harga pokok. Kalau misalnya diskon, obat-obatan ini kan diskon sampai 10-30%. Ya kan, bagaimana BPJS bisa nyikapin itu? saya Karena kurang itu paham kan maksudnya bagaimana Pak Adi kalau obat bagaimana? Obat-obatan ini kan dari pabrikasi kan ada diskon, Pak. Ada diskon, jadi? Ada diskon, itu 10-30%. Ya kan? Kita Nah, terus? posisi di rumah sakit. Apakah itu BPJS juga tahu? Harga itu misalnya harga Rp100, misalnya. Ya. Ya kan? Apakah yang dilaporkan ke BPJS juga Rp100? Oh, Ya kan? ada apa? Semacam markup atau apa harga obat begitu? Pak? Saya khawatirkan ada macam markup atau apa harga ya. Pak Adi khawatirkan atau Pak Adi memang tahu ini? Saya rada khawatir gitu, kok BPJS bisa merugi, itu aneh menurut saya. Oh, Kita penduduk berapa juta, oke. iya kan? Karena dijelaskan bahwa dari 100% peserta, hanya sekitar 50% lebih yang membayar iuran, Pak. Itu kan berarti otomatis membuat defisit keuangannya, Pak Adi. Saya pikir nggak begitu juga. Sekarang kita coba klarifikasi harga jasa dokter dan pelayanan Jadi rumah sakit harus itu lebih berapa? mencermati harga obat dan juga mungkin fasilitas kesehatan. Begitu maksud Anda ya Pak Adi ya? Halo? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Adi Wibowo dari Cimahi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Adi ada Ibu Ika di Semarang, Jawa Tengah. Bu Ika, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, ini kan pemerintah kan membicarakannya BPJS defisit. Padahal di dalam defisit itu juga kan seperti yang tadi Bapak sampaikan baru 50% rakyat kita yang ikut bayar iuran. Belum lagi ada persoalan dengan rumah sakit yang dalam tanda kutip nakal dalam hal untuk klaimnya. Nah, harusnya kan itu diselesaikan dulu. Dan lagi defisitnya apa kan kita rakyat juga nggak tahu. Apakah memang ada markup atau apa. Nah, kalau misalnya solusinya hanya menaikkan iuran, kita juga tahu biaya kesehatan itu mahal. Mau sampai berapa menaikkannya besok-besok. Saya rasa juga sekarang dinaikkan 100% belum tentu bisa menutup defisit. Iya. Namanya gotong royong berarti harus seluruh rakyat ikut membayar iuran. Dan harusnya pemerintah membuat mekanisme yang memaksa rakyat mau nggak mau harus loyal bayar iuran. Kalau seperti ini kan nggak adil. Sama Kalau saja sebetulnya. Contoh mekanisme pemaksaan itu kira-kira seperti apa? Mungkin Ibu Ika ada usul? Ya mungkin seperti yang dulu pernah digaungkan bahwa kalau mau untuk surat menyurat kita harus ikut BPJS. Misalnya perpanjangan SPNK, KTP, KTP sudah enggak ya mungkin SIM. Tapi kan kenyataannya itu enggak berjalan gitu loh. Baik. Terima kasih Bu Ika di Semarang untuk masukan konkretnya. Selamat pagi Bu. Para pemirsa merasa bahwa harus transparan dulu untuk memastikan kenaikan BPJS Kesehatan ini. Bagaimana Bang sosialisasi ini? Ya, yang pertama itu terkait dengan pasien BPJS ditolak di rumah sakit. Iya. Itu menjadi tugas kepala daerah karena di dalam undang-undang rumah sakit itu yang menjadi penanggung jawab atas rumah sakit yang ada di daerah itu adalah kepala daerah. Nah memang di banyak daerah kepala daerah itu tidak menggunakan
kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menertibkan rumah sakit di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang merasa berat dengan kenaikan iuran BPJS itu karena ada pengalaman empiris terkait buruknya pelayanan di rumah sakit. Kalau kita datang ke rumah sakit misalnya, kalau orang bayar dengan BPJS itu masuk ke tempat tertentu yang di sana itu pelayanannya sangat-sangat buruk. Nah mungkin ini tugas BPJS untuk melakukan negosiasi dengan rumah sakit agar mereka yang menggunakan BPJS adalah juga warga negara yang punya kedaulatan di Republik ini yang harus dilayani dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga itu terkait dengan apa? Laporan rumah sakit. Ini memang banyak sekali persoalan yang ditemukan oleh BPJS. Bagaimana rumah sakit itu mempermainkan harga. Tadi yang dikatakan oleh Pak Adi Wibowo itu benar sekali. Rumah sakit, dokter bukan rahasia lagi mendapatkan diskon-diskon dari perusahaan obat untuk memilih obat-obat tertentu. Tetapi apakah harga yang diklaim rumah sakit itu harga yang sudah diskon atau harga normal? Gitu kan? Ini hal-hal yang persoalan nyata yang harus diselesaikan. Tetapi yang mau saya katakan bahwa kenaikan iuran BPJS itu besar pada persentasenya. Kalau kita lihat misalnya untuk kelas 1 itu kan dari 80 menjadi 160.000. 160.000 itu nggak sampai 2 bungkus rokok, 3 bungkus rokok itu. Untuk 160.000. Untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan. Kemudian untuk kelas 2 itu dari 52.000 menjadi 110.000. Tetapi yang kecil itu kan dari 25 menjadi 42.000 itu kan untuk kelas 3. Tetapi jangan lupa kelas 3 ini juga disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi intinya adalah memang sosialisasi tentang kenaikan tarif dan juga gerakan hidup sehat itu harus lebih gencar dilakukan, begitu ya Bang? Ya, saya harus katakan jangan sampai terjadi seperti di Chili ya, dengan kenaikan transportasi 4% menjadi keributan yang besar di sana. Nah, sosialisasi yang cerdas terkait dengan penaikan ini dan juga memperbaiki pelayanan itu jauh lebih baik gitu. Baik, semoga itu yang terjadi ya Bang Gaudens. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, kita berharap pemerintah tidak alpa untuk melihat akar permasalahan kesehatan nasional. Kerja berat dan panjang pada program pencegahan tetaplah pilar untuk kesehatan masyarakat, juga kesehatan keuangan JKN itu sendiri. Ini tugas kita bersama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.